Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala Allah ta'ala fi suratil ghasyiyati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat ila akhir surah al-ayah. Shadaqallahul azim. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, sungguh kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di detik ini Allah masih karuniakan begitu banyak rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga Allah masih mentakdir kita bisa at-ta'allum, ngaji, wa ta'lim, dan belajar ngajar. Mudah-mudahan hadir kita ini dicatat sebagai amalia ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man alima wa amila wa allama allamahullahu bima lam ya'lam. Barang siapa yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan menularkan ilmunya, maka Allah akan karuniakan kepadanya kecerdasan di atas rata-rata umat manusia. Semoga kita masuk golongan yang dimaksud itu, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna mongko ana ta ora nyawang, ora ningali, ora mikir, ora angen-angen sapa kufaru Makkah ilal ibili marang unta, kaifa hale kaya apa khuliqat den dadekake apa ibil. Wa ilas samailan ora ningali marang langit, kaifa hale kaya apa rufi'at den dhuwurake apa langit. Wa ilal jibali lan marang gunung-gunung, kaifa hale kaya apa nusibat den jejegake apa gunung. Wa ilal ardi lan ningali marang bumi, kaifa hale kaya apa sutihat den beber apa bumi. Fadzakir mongko ilingo sapa sira Muhammad, innama anta angin pestine utawi sira iku mudzakir, wong kang ngelingake. Lasta ora ana sapa sira alaihi mengatasi kufari ku bimusaitirin wong kang nguasani. Ilaman kejaba wong tawalla kang mingu sapa man wa kafarolan kang kafir sapa man. Fayu'adzibuhu mongko bakal nyiksa ing fayu'adzibuhu mongko bakal nyiksa ing man tawalla sapa Allah Gusti Allah al-azaba ing siksa al-akbar kang agung. Summa inaina mongko nuli iku tetep marang ingsun dhewe iya bahum nggon baline menungso kabeh.
summa inna alaina mongko sak temene iku tetep ing ngatasé ingsun hisabahum utawi hisabe menungso kabeh. Bapak Ibu hadirin, dari ayat yang ke-17 coba kita pahami satu persatu. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, belumkah mereka memahami, berpikir, menganalisa tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta. Dalam hal ini mewakili hewan-hewan yang berkaki dua. Ibil itu salah satu hewan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh apa yang dimiliki oleh ibil itu memberikan banyak manfaat kepada umat manusia. Begitu juga dengan hewan-hewan berkaki empat yang lain, yang ini mewakili jenis hewan-hewan karnivora, Kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah. Dan ilmu yang berkaitan dengan hewan namanya ilmu apa? Ilmu hewan itu zoologi. Iya, zoologi ya. Ilmu zoologi. Berarti ini salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini cerdas, bertafakur, tidak hanya yang terkait dengan urusan-urusan di sekitar kita sendiri, tapi juga jauh sesuatu yang tidak ada di hadapan kita pun. Maka tidak salah ketika di dalam kacamata disiplin ilmu di dalam syariat kita itu ada banyak disiplin ilmu yang sesungguhnya itu menjadi perintah Allah, yang tampaknya itu tidak berkaitan dengan syariat. Contohnya apa? Banyak sekali pakar-pakar ilmuwan dari kalangan muslim yang kepakarannya itu diakui oleh dunia, terutama orang-orang barat, tapi itu keahlian-keahlian yang tidak umum. Karena pada umumnya kalau Islam itu identik atau identitas Islam itu dominan kaitannya dengan urusan syariat. Tapi ternyata Al-Quran memberikan amanah tidak hanya urusan syariat. Contohnya apa? Ada banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang memiliki kepakaran di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contoh kita mengenal sampai detik ini ada namanya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu di samping beliau ini adalah pakar ilmu fikih, tapi juga pakar ilmu pengetahuan yang lain di bahasa Arab, dalam bahasa Barat Averroes. Ada lagi namanya Al-Jabbar, Jabir bin Hayyan. Ini salah satu penemu logaritma. Ada lagi kalkulus, ada lagi Al-Jabbar itu sendiri ya. Kemudian ada lagi namanya Al-Farabi. Beliau ini juga pakar di bidang salah satunya seni. Kemudian kedokteran, itu juga muslim. Ada lagi namanya siapa? Al-Jabbar, Ibnu Sina Avicenna, Averroes Avicenna, Jabir bin Hayyan Al-Jabbar. Kemudian siapa lagi? Banyak. Ibn Sina juga ahli kedokteran, ahli bedah. Ini ilmuwan-ilmuwan Islam di saat dimana ketika itu pusat ilmu pengetahuan Islam itu ada di Baghdad, yang pemerintahannya adalah Daulah Abbasiyah. Terutama kita mengenal ada satu khalifah yang cinta sekali dengan ilmu pengetahuan, namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sampai dua anak daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid ini ada namanya Amin dan Ma'mun. Ini dua-duanya dipaksa harus menjadi santri di sebuah pesantren agar menjadi seorang ilmuwan. Itu salah satu bahwa Islam itu betul-betul
menganggap penting, betul-betul menjadikan ilmu itu sebagai sebuah landasan dalam hidup sehari-hari. Dan ini sesungguhnya juga amanah daripada Al-Quran. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana kita ini sesungguhnya dipaksa oleh Al-Quran harus ada di antara kita ahli di bidang zoologi, ilmu hewan. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu oleh Allah ditinggikan. Kita tidak akan mungkin mampu bisa untuk mengukur jarak bumi dengan planet-planet yang lain, kecuali harus memakai satu disiplin ilmu, namanya apa? Urusan astronomi, bukan astrologi. Astronomi. Kalau astrologi itu ilmu nujum, zodiak. Kalau astronomi itu ilmu kaitannya dengan planet-planet itu. Salah satu yang juga menjadi patokan kita, kenapa kita harus penting bisa paham urusan astronomi, karena ternyata hitungan kalender kita itu memakai Komariah. Komariah itu berarti kaitannya dengan astronomi. Kalaupun pakai Syamsiah juga astronomi. Salah satu daripada bagaimana Allah memakai bahasa innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan waktu-waktunya sholat 5 waktu kita. Kapan itu tahunya? Berarti harus melalui ilmu astronomi. Maka seorang muslim harus ada di antara mereka yang ahli di bidang astronomi. Keahliannya disebut dengan astronom. Astronom. Tadi ilmu zoologi. Yang kedua ilmu astronomi. Ilmu hisab ru'yat. Itu kalau tidak paham urusan astronomi juga tidak akan bisa ngitung urusan waktu. Coba perhatikan, tidak akan mungkin di dalam Al-Quran meskipun ada bahasa bilangan. Contohnya, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada isna asyara syahron, ada 12 bulan. Bagaimana kita bisa mengukur, ngitung bahwa satu tahun itu 12 bulan, wong bahasa Al-Quran itu hanya ada 12 bulan. Maka yang akan menjadi tanggung jawab kita, tidak akan Al-Quran mengatakan ada bulan Januari, Februari, Maret. Bahasa itu melalui siapa? Melalui ilmuwan. Ada bahasa Syawal, Selo Besar, Suro Sofar, Mulut, Bakto Mulut. Itu kan bahasa kita, bahasa ilmuwan. Yang penting di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Soal akhirnya ada yang 365, ada yang 360, itu urusan patokan. Satu Syamsiah, yang kedua Komariah. Lah penanggalan kita, Al-Quran bilang iddatas syuhur indallahi isna asyara syahron, itu adalah Komariah. Terbukti apa? Hitungan sholat kita, hitungan puasa kita, itu juga Komariah. Hitungan zakat kita juga melalui Komariah. Standar kapan disebut sebagai orang yang sudah balik juga pakai bilangan. Kapan seorang perempuan keluar darah haid juga bilangan. Kapan itu disebut sebagai darah haid itu juga urusan bilangan. Kapan bukan disebut sebagai haid, bukan haid karena sudah tidak lumrah sebagaimana haid biasanya, disebut darah istihadhah. Kapan disebut ini batasannya sebagai darah nifas, juga kaitannya dengan bilangan. Maka orang Islam itu harus pinter kalkulasi, kalkulator minimal, hitung-hitungan pinter harusnya. Karena Al-Quran juga tidak lepas dari urusan
bahasa bilangan, angka. Contoh lagi, falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina. Arba'in itu artinya 40, patokan. Nah, kalau di dalam salah satu ilmuwan Perancis ada satu buku namanya The 40 itu 40 ya. The 40 is begin life. Usia 40 adalah awal kehidupan. Nah, Al-Quran bilang apa? Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Ketika kita sudah mencapai puncak kematangan 30-40, baru setelah 40 itu maka Allah perintahkan kita untuk berbanyak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama kudu akeh syukure. Usia 40 ke atas. Itu kan bilangan. Rasulullah juga sampaikan bilangan juga. Meskipun Rasulullah kita sebut sebagai ummi. Hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata panennya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilum man yajuzu minhum. Dan sedikit sekali yang umurnya lebih dari 70. Lah Rasulullah juga bilang itu, hasadu ummati baina as-sittina wa sab'in, 60 70. Ini juga kaitannya dengan bilangan. Berarti tidak salah kalau Muslim itu harus memiliki kepakaran di bidang masing-masing. Wong Imam Ghazali saja tidak pernah membedakan antara ini ilmu akhirat, ini ilmu dunia. Imam Ghazali itu hanya, kalau sementara sebagian dari kita kan memisah antara ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Imam Ghazali tidak memisahkannya, ini ilmu yang fardu ain, fardu kifayah, sunnah, makruh, mubah, haram. Gitu kan? Contoh yang ilmu fardu ain, sembahyang, wudu, fardu ain. Contoh yang fardu kifayah, kedokteran. Contoh lagi tidak hanya kedokteran yang kita pahami saat ini, sholat jenazah, cara mengkafani, memandikan dan lain-lain jenazah, kedokteran. Seandainya tidak ada satupun umat Islam yang jadi dokter, dosa semua. Dosa semua. Apalagi ketika kita sudah terdikotomisasi, kita sudah kadung ngikuti pola orang yang mengatakan ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka kita akan apatis. Bagi yang dunia itu urusan akhirat, bagi yang akhirat itu urusan dunia. Tidak. Maka ikutlah gaya model Imam Ghazali, tidak mendikotomi antara ilmu dunia, ilmu akhirat. Yang ada adalah ilmu yang fardu ain, fardu kifayah dan lain sebagainya. Maka kedokteran bagi seorang muslimah, ketika di situ ada banyak orang-orang muslim perempuan, hukumnya fardu kifayah. Maka ketika sudah ada dokter perempuan, bagi panjenengan yang perempuan, jangan pilih dokter laki-laki, apalagi urusan kandungan sing biasa di rogoh nanti-nanti iku, sing rogoh lanang kan. Lanjenengan lebih milih biasanya dokter laki-laki krono rasane beda, krono rasane lah, ndak boleh. Udah. Dulu juga pernah saya singgung tentang bahwa ada batasan-batasan aurat. Salah satu yang menjadi alasan seseorang boleh untuk melihat aurat lawan jenis itu karena urusan pengobatan. Itu ketika darurat.
Karena prinsip dasar fikihnya, kaidahnya adalah ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat akan memperbolehkan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak diperbolehkan. Maka harus ada di antara perempuan-perempuan muslim yang berprofesi menjadi dokter. Bagi laki-laki pun sesungguhnya seandainya cukup ada perempuan yang ahli di bidang kedokteran kandungan, maka jangan laki-laki. Tapi kan banyak laki-laki yang berprofesi menjadi, boleh jadi pada saatnya nanti akan ada bidan laki lah seneng jenengan lah bolak-balik ngelairno ae, periksa-periksa ae. Itu ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Contoh lagi yang kaitannya dengan fardu ain, fardu kifayah. Ilmu arsitektur. Ini meskipun kaitannya seakan-akan kalau yang tampak itu adalah urusan murni dunia. Panjenengan lihat ketika sekian ratus tahun yang lalu banyak bangunan-bangunan monumental dalam khazanah sejarah kebudayaan Islam, istana-istana megah tinggalan kesultanan Islam, itu insinyurnya non muslim. Nah, itu insinyurnya non muslim. Maka ada satu tulisan yang ini kaitannya dengan sejarah. Ada namanya Qiraah Rasyidah, bacaan-bacaan yang enak untuk kita jadikan sebagai referensi. Judulnya adalah Jaza'u Sinimar. Jaza'u Sinimar itu artinya air susu dibalas air tuba. Ini kaitannya dengan kesenian, kebudayaan. Dulu suatu saat ada seorang raja mengundang seorang pakar arsitek Prancis untuk bikin sebuah istana. Megah-megahnya istana adalah istana ini. Begitu sudah selesai, maka akhirnya si arsitek ini pamit pingin pulang. Raja khawatir bisa jadi arsitek ini ketika pulang akan diminta oleh orang lain akan bikinkan istana yang jauh lebih megah daripada istana dia ini. Maka dia diracun dan mati. Maka disebut dengan Jaza'u Sinimar. Artinya apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Salah satunya. Maka salah satu daripada disiplin ilmu pengetahuan yang kita harus pahami, muslim harus ada, adalah arsitektur. Kalau sekarang adalah teknik sipil dengan berbagai macam variannya. Itu sudah. Itu yang kaitannya dengan wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu dalam surat apa itu kita sudah pernah membahas tentang apa? Wa ilal jibali dulu itu loh. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal jibalu suyirat. Suyirat itu artinya sayyarah. Sayyarah itu artinya diangkuti mobil, dipindah. Bagaimana gunung-gunung itu fungsinya sudah berkurang, tidak lagi menjadi pakunya bumi, tidak lagi menjadi daerah resapan, lebih banyak gundul, maka akhirnya akan mudorot kepada lingkungan dan sekitarnya. Sekarang Allah memerintahkan kita juga wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditinggikan. Gunung, ilmu yang berkaitan dengan gunung apa? Vulkanologi itu gunung, urusan ambek Merapi. Ilmu bumi
Ilmu bumi apa? Ilmu bumi apa? Hah? Geografi. Ilmu pertanian, botani. Ya, botani. Ini ternyata juga akhirnya menjadi amanahnya Al-Quran, perintahnya Al-Quran. Afala yang zurun. Kenapa secara tidak langsung meskipun mukhatabnya adalah orang-orang kafir, kenapa mereka tidak mau angen-angen bahwa sesungguhnya siapa yang meninggikan gunung, siapa yang mendatarkan bumi, siapa yang dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Maka harus menjadi ilmuwan dengan bidang keahlian masing-masing. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Bumi urusannya dengan geo, ilmu yang berkaitan dengan bumi. Fadzakir, maka Muhammad ingatlah, innama anta muzakkir, hanya engkau yang bisa mengingatkan. Karena Rasulullah itu salah satu namanya adalah muzakkir, yang mengingatkan. Eling itu bahasa Arabnya zikir. Ingat itu bahasa Arabnya zikir. Mudzakir mengingatkan. Orang yang mengajak zikir namanya mudzakir. Rasulullah salah satu tugas pokok fungsinya adalah menjadi pengingat. Tapi di dalam terminologi Al-Quran ada peringatan yang sifatnya sifatnya positif, basyir. Ada peringatan yang sifatnya negatif, meden-medeni, nadhir. Maka Rasulullah tidak hanya mudzakir tapi juga basyiron wa nadhiro. Basyiron wa nadhiro. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang dikuasai oleh mereka. Kamu nggak boleh kalah, Muhammad. Kata Allah, kamu nggak boleh kalah. Ada bukti, sekian banyak bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sungguh-sungguh ummi. Ummi di dalam sebagian terminologi bahasa kita adalah orang yang tidak bisa baca, gak bisa tulis dan lain sebagainya. Dalam bahasa yang lain, ummi itu artinya keibu-ibuan, artinya opo anane, gampang akalane, iku opo anane. Rasulullah dalam hal apapun tidak pernah pakai logika. Meskipun Rasulullah pinter berlogika. Ciri khas kenabian itu tidak pernah kalau mau melakukan apapun harus pakai dianalisa dulu, diukur sekian meter kebutuhannya apa, harus bagaimana, strateginya bagaimana. Tidak. Itu gaya model para nabi, para rasul, maka disebut dengan ummi. Di saat Rasulullah ada banyak komunitas-komunitas ilmuwan Yahudi yang mereka pakar di bidang kitab masing-masing. Mereka pakar di bidang kitab masing-masing. Salah satu kitab yang mereka kuasai adalah Perjanjian Lama berupa Taurat. Orang-orang Yahudi saking ahlinya di bidang paham urusan kitab sampai detail siapa Rasulullah itu tahu. Karena gambaran secara umum dan detail Rasulullah dari A sampai Z itu sudah diterangkan jelas di dalam kitab mereka. Maka suatu saat ketika Rasulullah menghadapi orang-orang Yahudi ini, ketika tidak mengandalkan wahyu tidak akan mungkin mampu. Contohnya apa? Ketika Rasulullah ketemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah, suatu saat mereka bertanya, "Ya Muhammad, ma awwalu ta'ami ahlil jannah?" Opo sarapan pertama nih ahli swarga? Begitu mlebu swarga iku wis diwehi sarapan. Lah sarapan iku apa? Ini sesuatu yang tidak akan mungkin pakai logika, ngarang dan lain sebagainya, karena jawabannya ada di dalam
kitab Taurat, dan Rasulullah tidak pernah mengenal kitab Taurat. Maka kalau bukan wahyu tidak akan mungkin. Nah, Rasulullah mampu menjawab. Yang kedua, ya Muhammad, ada banyak pemuda yang masuk ke dalam gua, dan ini. Mereka itu siapa, jumlahnya berapa, dari mana? Nah, ini diceritakan Al-Quran. Namanya Ashabul Kahfi. Maka turunlah Ashabul Kahfi, surat Kahfi itu. Kalau pakai logika tidak akan mungkin. Maka Rasulullah nggak pernah sekolah. Rasulullah tidak selalu berlogika, tapi ahli strategi, ahli logika. Tapi ketika menghadapi hal seperti itu, tidak akan pernah seorang nabi itu mengandalkan logika. Maka ini disebut dengan ummi. Pasrai temenanan dan yakin, itu namanya ummi. Tapi optimis, tidak pernah ada sedikit pun keraguan akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karakter nabi. Udah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihi bimusaitir illa man tawalla wa kafara, kecuali orang-orang yang memang berpaling dari kamu, tidak mau, merasa sok, ya, wa kafar, dan tidak pernah mengakui kebenaran, menutup dari kebenaran. Kafara artinya orang yang menutup dirinya dari kebenaran, namanya kufur. Fayu'adzibuhu, maka ada saatnya nanti, atau ada tiba waktu di mana Allah akan mengazab mereka al-azab al-akbar, dengan siksa yang amat besar. Maka inna ilaina iyabahum, hanya kepadaku mereka semua akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, dan hanya dari aku hisab mereka, pasti aku hisab mereka semuanya. Dari perintah untuk menjadi ilmuwan sampai ancaman Allah bahwa semua akan menerima hisabnya masing-masing. Ini ada rangkaian, ini ada hubungan antara urusan kenapa mereka nggak mau ngaji, kenapa mereka nggak ada yang ahli kedokteran, kenapa mereka nggak ahli geologi, nggak ahli fisika, nggak ahli biologi, dan lain sebagainya kan. Maka Allah yang paling akhir memberikan ancaman, mereka semuanya pasti kembali kepadaku, mau tidak mau pasti akan berhadapan dengan aku, dan aku akan menghisab mereka. Maka doanya ketika summa inna alaina hisabahum, kita berdoa apa? Rabbi hasibni hisaban yasira. Itu kaitannya dengan Al-Ghasyiyah.